Dan Samuel menyebut Saul. Tapi yang berbeda antara Saul dan Daud. Ketika mereka mengalami kegagalan, Saul ditegur. Saul berusaha membela diri. Karena aku sudah melihat rakyat banyak untuk mereka sudah berteriak-teriak. Dan kemudian musuh sudah semakin dekat. Jadi aku pikir tidak ada salahnya kalau aku persembahkan korban bakaran. Membela diri. Merasa tidak bersalah. Tetapi ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan di dalam peristiwa perzinahannya dengan Batseba, Daud langsung berkata, sesungguhnya aku telah berdosa kepada Tuhan. Itu yang membuat berbeda. Seorang pemimpin bukanlah seorang yang sempurna, seorang yang tidak pernah gagal, seorang yang tidak pernah jatuh. Tetapi seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang pernah jatuh, tetapi dia berusaha untuk bangkit kembali dari kejatuhannya. Dia tahu kekurangannya, dia tahu bahwa dia pernah gagal, lalu kemudian dia bangkit kembali dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Seorang pemimpin. Dan Daud memiliki itu. Dia gagal, tapi kemudian dia bangkit kembali. Dan dalam kitab Mazmur, Tuhan berkata, tidak ada orang yang sama seperti Daud hambaku, yang sungguh mengasihi Tuhan. Tidak ada orang yang sama seperti Daud. Bukan berarti Daud sempurna. Dan kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab sejarah raja-raja Israel, ya, kisah kehidupan raja-raja Israel, setiap ada raja-raja yang baik, maka akan raja-raja yang tidak baik, maka akan dituliskan seperti ini. Dia tidak hidup seperti Daud nenek moyangnya yang takut akan Allah. Tetapi kalau ada raja-raja yang baik sampai pada akhir hidupnya akan dituliskan dia hidup sama seperti Daud nenek moyangnya. Karena kebersamaannya sudah berada di sini beberapa waktu. Ada kenangan tersendiri. Ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Jangan ingat hal-hal yang tidak baik. Ingatlah hal-hal yang baik. Jadikan itu sebagai kenangan dan sebagai kekuatan bagi kita. Karena manusia ini cenderung ingat yang tidak baik. Kalau orang menyakiti kita, kita ingat sampai mau mati juga ingat. Tapi kalau yang baik-baik cepat lupa. Maka itu seperti pepatah bilang, panas setahun dibasahi hujan. Itu orang kebaikan yang sering tertutupi hanya dengan satu kesalahan kecil. Itulah manusia. Nah, makanya dari tempat ini saya pesan, ingatlah yang baik-baik karena tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu cuma Tuhan. Ya, tokoh-tokoh kepemimpinan Alkitab yang tidak pernah jatuh hanya Tuhan Yesus. Selain dari itu semua pernah jatuh. Cari saja. Pernah mengalami kegagalan. Tidak usah ingat yang tidak baik. Kenanglah yang baik-baik. Kenapa? Karena saya juga tidak sempurna. Bapak Ibu juga tidak sempurna. Pikir-pikir orang punya kekurangan sampai kita lupa kita punya kekurangan lebih besar. Gitu? Yang baik. Pemimpin yang memberi teladan bukanlah pemimpin yang sempurna. Ya. Ada titik-titik kelemahannya, ada kekurangannya. Tapi kita juga perlu sadari bahwa kita juga ada banyak kekurangan dan kelemahan. Kita tuntut pemimpin kita harus sempurna. Tapi apakah kita sudah menjadi bawahan yang sempurna? Gitu? Tidak juga. Kita tuntut pemimpin kita sempurna, padahal kita sendiri belum menjadi bawahan yang sempurna. Nah, itu jadi lihat Daud, ya, kita belajar dari Daud yang luar biasa ini. Ketika pada akhirnya Daud berhasil, ya, Daud berhasil untuk mendapatkan keluarganya kembali, berhasil mengalahkan pasukan-pasukan Amalek, dan dia membawa kembali keluarganya, membawa kembali seluruh jarahannya, ya. Dia tidak menikmatinya sendiri dengan kesombongan dan kepuasannya sebagai seorang pemimpin, tidak. Dia bisa membagikannya kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Itulah kepemimpinan yang memberi teladan
saya, Bapak Ibu Saudara semua, kita belajar menjadi seorang pemimpin yang dapat memberi teladan kepada setiap orang. Sekali lagi, minimal kita berada di rumah, menjadi pemimpin di rumah, menjadi teladan bagi suami, istri, anak-anak, lingkungan kita, keluar mungkin ke masyarakat atau ke gereja, di lingkungan tempat kita bekerja. Jadilah teladan bagi semua orang. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia, garam dan terang dunia. Artinya supaya kita memberi dampak pada setiap orang. Tuhan tidak berkata hanya kepada satu orang yang karena dia pemimpin, karena dia terpilih sebagai pemimpin, kamu adalah garam dunia. Tidak, tetapi kepada semua orang. Itu artinya karena kita semua pemimpin. Kami bersyukur kepadamu untuk hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang sudah bisa kami pelajari bersama-sama. Engkau memilih kami menjadi pemimpin-pemimpin-Nya, Tuhan. Pemimpin untuk masa depan, baik dalam rumah tangga, dalam lingkungan masyarakat, dalam bergereja, di tempat kami bekerja. Kami adalah pemimpin yang Engkau tempatkan untuk kami bisa berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, tolong kami agar kami memiliki roh yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh selalu mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Kami tidak mengandalkan kekuatan dan kepintaran kami, tapi kami mengandalkan Tuhan yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini, setiap hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau pilih untuk menjadi pemimpin-pemimpin dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam gereja, di tempat bekerja. Kekuatan Tuhan yang Kau curahkan atas setiap hamba-hamba-Mu, ya Allah. Hikmat dan kebijaksanaan Tuhan karuniakan kepada setiap hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang berdampak bagi banyak orang, memberikan teladan yang baik, sehingga banyak orang yang dapat melihat Kristus yang hidup dalam kehidupan setiap kami, ya Tuhan. Karena kami adalah surat Kristus yang hidup yang dapat dibaca oleh setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kiranya Engkau meteraikan kebenaran firman Tuhan ini bagi kami semua, sehingga firman Tuhan dapat tertanam, bertumbuh dalam hati kami, menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur, dan kami menerima kebenaran firman Tuhan ini dengan iman kami. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan masuk dalam untuk kasih setia-Mu, lalu saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku.
Engkau hadir dan Engkau sudah memberkati kami di sepanjang ibadah ini Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami dan akan melanjutkan aktivitas kami, dan hamba akan kembali pulang, hamba akan berdoa Tuhan, menyerahkan setiap hamba-hambamu yang ada di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kepercayaan yang sudah Engkau berikan sebagai pemimpin di tempat ini, baik itu kepala dinas, kepala bagian, kepala seksi, kepala apapun juga Tuhan, sekretaris dan setiap seksi-seksi yang ada, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Papua Barat ini Tuhan. Kiranya Allah Engkau yang memberikan kepada mereka kepercayaan, kiranya memberikan juga kepada mereka kemampuan untuk bisa memimpin ya Tuhan, untuk bisa bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dan roh takut akan Tuhan ada pada setiap mereka ya Allah. Dan Engkau membuat segala sesuatu yang mereka kerjakan berhasil hanya karena nama Tuhan semata-mata. Tuhan menolong setiap hamba-hambamu yang ada di tempat ini untuk menjadi berkat bagi rekan-rekan kerja yang ada di sekeliling mereka ya Tuhan. Lewat tutur kata, lewat perbuatan, lewat apapun yang mereka kerjakan, orang bisa melihat ada Kristus yang hidup dalam kehidupan mereka. Sungguh nyata setiap perkataan perbuatan akan berpengaruh bagi setiap orang-orang, rekan-rekan kerja mereka yang ada di sekitar tempat mereka bekerja. Terima kasih Bapak. Hamba juga menyerahkan buat setiap keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara bersaudara yang ada di rumah. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, sertai dan lindungi mereka senantiasa ya Tuhan. Engkau jagai kehidupan mereka satu persatu, keluarga-keluarga orang-orang yang mereka cintai dimanapun berada. Kiranya Engkau ada di sana dan Engkau menjadi penjaga dalam kehidupan setiap mereka. Untuk bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Allah. Kiranya penyertaan Tuhan dan damai sejahtera Tuhan turun atas rumah tangga anak-anak-Mu ini ya Allah, sehingga dalam keluarga mereka ada damai sejahtera dan sukacita ilahi nampak di tengah-tengah keluarga yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Saat siang hari ini juga kami berdoa secara khusus menyerahkan buat Bapak Bungarang Sitanggang yang hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun lagi usia, genap 60 tahun. Terima kasih Tuhan untuk 60 tahun yang sudah Allah berikan kepada Bapak. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan, baik itu dalam rumah tangga, di dalam berjemaat, bahkan di tempat kerja ini Tuhan. Terima kasih juga untuk keselamatan, untuk penyertaan Tuhan, umur panjang yang sudah Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini ya Allah. Selama 60 tahun beliau sudah begitu menikmati kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Dan selama 60 tahun ini beliau menikmati bagaimana Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, dan Tuhan menuntun langkah-langkahnya. Maka kami pun percaya tahun-tahun yang ada di depan pun juga Tuhan akan tetap menyertai dan melindungi hamba-Mu ini. Untuk bungkus dengan kekuatan kuasa darah-Mu, tahun-tahun yang penuh dengan rahasia yang ada di depan kami Tuhan. Tetapi bagi Engkau tidak ada yang rahasia. Engkau tahu segala sesuatu yang akan dihadapi oleh hamba-Mu hari-hari ke depan. Untuk itu Tuhan, kami berdoa dari tempat ini, kasih dan penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan hamba-Mu hari ini bahkan tahun-tahun yang kedepannya. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu segala rancangan-rancangan kuasa kegelapan, apapun juga yang merancangkan kejahatan atas hamba-Mu ini, rancangan-rancangan kecelakaan yang akan didatangkan atas hamba-Mu ini Tuhan, maupun rancangan-rancangan orang-orang yang tidak menyukai dan hendak menjatuhkan hamba-Mu ini dalam situasi apapun juga. Kami berdiri di atas otoritas Allah dan kami berdoa, kami perangi segala kuasa-kuasa yang ada di bawah bumi ini. Kami patahkan dan kami taklukkan itu hanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nama Yesus, nama yang berkuasa di atas segala nama. Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu ini dengan kuasa nama-Mu ya Tuhan. Keluar masuknya, kemanapun beliau pergi, dimanapun beliau berada, Engkau ada di sana dan Engkau menjaganya. Seperti Engkau menyertai umat Israel dengan tiang awan dan tiang api, penyertaan-Mu juga sempurna atas hamba-Mu ini Tuhan. Pakai kehidupan hamba-Mu dimanapun juga beliau berada,
menjadi berkat bagi banyak orang. Sesuai dengan firman Tuhan, semakin memasuki usia tua, semakin menjadi berkat, tidak semakin lemah tetapi semakin kuat, semakin bisa mengembangkan sayap-sayapnya, bisa menjadi berkat bagi. Ibadah kita di sini adalah restoran ekumene yang selama ini kita lakukan adalah teman-teman dari Pentakosta dan IKI. Mungkin ibadah bulan berikut tadi saya hubungi beliau bisa dari Katolik. Katolik nanti melayani kita pada tanggal 5 Juli ya, 5 Juli, sehingga ibadah ekumene kita tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang kita sudah tentukan. Nanti setelah ini bisa hubungi teman-teman yang Muslim gabung untuk kita lakukan perayaan ulang tahun yang ke-60 kepala dinas kita. Saya sangat bersyukur pada Tuhan. Beliau salah satu hal yang contoh adalah bisa mengakhiri tugas sampai pada titik ini. Kita belum sampai pensiun, beliau sudah dipanggil. Rencana beliau ke depan apapun juga yang tidak disampaikan kepada kami, Tuhan Engkau Maha tahu, Engkau yang memiliki hatinya, Engkau yang tahu segala-galanya. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya sesuai dengan firman-Mu, segala sesuatu yang sudah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, maka Engkau akan mengerjakannya, dan Engkau akan menyelesaikan sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Tepat pada waktunya Engkau akan mengerjakannya. Rancangan-rancangan yang baik itulah Tuhan yang akan Engkau kerjakan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi kami bersyukur dan kami menyerahkan apa yang berulang tahun hari ini ke dalam tangan Tuhan. Umur panjang ada di tangan kanan-Mu ya Tuhan. Di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Itu adalah janji firman-Mu, dan kami percaya ketika orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka firman Tuhan ini akan tergenapi di dalam kehidupannya. Terpuji-pujilah Engkau Bapa di surga. Kami sudah berdoa mengucap syukur, dan sebentar hamba berdoa menyerahkan buat setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini yang akan melanjutkan aktivitas mereka dalam pekerjaannya. Kiranya kekuatan kuasa Tuhan turun atas setiap mereka, hikmat dan kemampuan daripada Tuhan, kebijaksanaan Tuhan turun atas setiap mereka, sehingga mereka bisa menyelesaikan setiap pekerjaan-pekerjaan yang ada dengan sebaik-baiknya dan mencari berkat bagi kami. Terima kasih Bapak di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita terima berkat Tuhan bersama-sama. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau keluar masukmu dari pintu rumahmu. Diberkatilah setiap tangan-tangan yang bekerja, setiap usaha-usahamu diberkati oleh Tuhan. Segala sesuatu yang akan engkau kerjakan, kiranya Tuhan membuat itu berhasil. Ketika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, ketika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, maka sesuai dengan janji firman-Nya, engkau akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan menerima berkat Tuhan hari ini, esok, dan seterusnya. Kiranya berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun atas kehidupannya, sehingga engkau senantiasa menikmati berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami bersyukur dan kami terima berkat Tuhan. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan.